Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang berjudul Model Pembelajaran Inquiry. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini yang kita bahas pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi inquiry berasal dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya merupakan kodrat manusia untuk mengenal segala sesuatu melalui indera pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan indera-indera lainnya. Hingga dewasa, keingintahuan manusia secara terus-menerus berkembang dengan menggunakan otak dan pikirannya. Ciri utama dalam strategi inquiry itu memiliki dua macam. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan umum dari inquiry. Tujuan umum dari inquiry ialah menolong siswa mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan yang dibutuhkan dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Sukman, pencipta model inquiry, memberikan perhatian dalam menolong siswa menyelidiki secara independen, namun dalam suatu cara yang teratur. Ia menginginkan siswa mengapa peristiwa itu terjadi, memperoleh dan mengelola data secara logis, dan agar siswa mengembangkan strategi intelektual secara umum yang mereka dapat gunakan untuk memperoleh jawaban dari masalah yang dihadapi. Rousseff-Effendi, tahun 1991, halaman 335, menjelaskan bahwa metode inquiry dari 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, guru merangsang siswa dengan pertanyaan, masalah, permainan, dan teka-teki. Kedua, sebagai jawaban atas rangsangan yang diterimanya, siswa menemukan prosedur mencari dan mengumpulkan informasi atau data yang diperlukannya untuk memecahkan pertanyaan, pernyataan, dan masalah. 3. Siswa menghayati pengetahuan yang diperolehnya dengan inquiry yang baru dilaksanakan. 4. Siswa menganalisis metode inquiry dan prosedur yang ditemukan untuk dijadikan metode umum yang dapat diterapkan ke situasi lain. Prinsip pembelajaran inquiry. Menurut Sanjaya tahun 2006, halaman 197 sampai 159, ada 5 prinsip pembelajaran inquiry. 1. Berorientasi pada perkembangan intelektual. Kriteria keberhasilan dari proses belajar menggunakan metode ini bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa menguasai materi, namun sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. 2. Interaksi. Prinsip interaksi merupakan suatu proses pembelajaran. Guru mengarahkan siswa agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi mereka. 3. Bertanya. Prinsip bertanya, guru memiliki peran sebagai penanya di mana pertanyaan tersebut bertujuan untuk meminta perhatian, melacak, mengembangkan kemampuan dan menguji siswa. 4. Belajar untuk berpikir. Prinsip belajar untuk berpikir. Belajar merupakan suatu proses berpikir, yaitu proses pengembangan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. 5. Keterbukaan. Prinsip keterbukaan belajar merupakan suatu proses mencoba berbagai kemungkinan. Siswa perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan pengembangan kemampuan logika dan nalarnya. Jenis-jenis inquiry. Menurut Zuriani, tahun 2012, halaman 11, metode inquiry memiliki macam-macam jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inquiry bebas, yaitu merupakan proses inquiry di mana siswa diberi kebebasan menemukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. 2. Inquiry terbimbing, yaitu merupakan proses inquiry di mana siswa dituntut untuk menemukan konsep melalui petunjuk-petunjuk seperlunya, berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing dari seorang guru. 3.
Inkuri modifikasi, yaitu merupakan kolaborasi dari inkuri terbimbing dan inkuri bebas. Metode inkuri terbimbing merupakan metode inkuri di mana guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam melakukan kegiatan. Proses pembelajaran dengan metode inkuri terbimbing, siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya melalui arahan dan petunjuk dari guru. Langkah-langkah pembelajaran inkuri. Menurut Trianto, tahun 2009, halaman 166 sampai 169 terdapat langkah-langkah pembelajaran inkuri. Di antaranya, 1. Mengajukan pertanyaan dan permasalahan. 2. Merumuskan hipotesis. 3. Mengumpulkan data. 4. Analisis data. Dan terakhir, 5. Membuat kesimpulan. Adapun keunggulan dari pembelajaran inkuri yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama, inkuri merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran lebih bermakna. 2. Inkuri dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 3. Inkuri merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan pengembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku karena adanya pengalaman. 4. Inkuri memfasilitasi kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari saya tentang metode pembelajaran inkuri. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.